Semoga Allah ampuni Zulkifli Muhammad Ali bila selama ini kebenaran sudah banyak yang ditahan-tahan, bila selama ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang tak tersampaikan, dan semoga Allah menjadi saksi dan bapak-bapak semua menjadi saksi, hari ini telah aku sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Mereka mengarang-ngarang ajaran, membuat-buat aturan, lalu dalam aturan dan ajaran itu ada yang membolehkan, padahal Allah tidak membolehkan. Mereka melarang, padahal Allah membolehkan. Fa'ata'tumuhum, setelah mereka buat itu, kamu mengikuti mereka. Ajaran mereka itu kamu patuhi, kamu jalankan dengan sukarela. Betul tidak, kata Rasul? Qala bala, kalau itu yang dimaksud, ya Rasulullah, memang benar, begitulah kami di agama kami yang lama. Maka lanjut Nabi, fadzalika ibadatukum iyyahum, itulah maksudnya kalian sudah beribadah menyembah para pendeta-pendeta ahli agama kalian, dan itulah maksudnya kalian sudah beribadah menyembah para ahli-ahli pendidikan, para cendekiawan-cendekiawan, tokoh-tokoh akademik kalian. Awas, hadis Nabi ini tajam, saudara-saudara. Menyembah selain Allah, dalam versi hadis yang disampaikan Rasulullah kepada Adi bin Hatim At-Ta'i ini adalah, engkau mengikuti aturan ajaran-ajaran yang dibuat-buat oleh para ahli pendidikan, oleh para ahli kutu buku, oleh para pakar, oleh para cendekiawan, dan juga oleh ahli-ahli agama. Mereka berkolaborasi membuat peraturan-peraturan, membuat undang-undang, di mana peraturan undang-undang itu berbeda dengan isi kitab. Itu kalian ikuti, kalian terima, kalian jalankan. Bila itu terjadi, kamu sudah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih rukuk dan sujud kepada Allah, masih bersyahadat, masih puasa Ramadan, masih mau melaksanakan ibadah haji dan umrah dan sebagainya. Akan tetapi dalam masalah undang-undang, dalam masalah hukum, dalam masalah peraturan, ternyata yang berbeda dari apa yang diturunkan dari langit itu lebih diterimanya dan bahkan dijalankannya, diikutinya. Maka saat itu dia menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat At-Taubah. Lihat ya, ayat ini yang seperti ini hanya ada dalam surat At-Taubah saja. Seolah-olah Allah memberikan pesan, kalau kamu termasuk yang macam ini, taubatlah, taubatlah, taubatlah. Sebab ini menjadikan seseorang menjadi musyrik akbar dan pelakunya kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Amal soleh yang pernah dia buat dalam hidupnya dibatalkan oleh Allah, tidak ada yang diterima oleh Allah sehebat apapun amalannya. Jangankan level kita lagi, level Nabi Muhammad saja ditegur dan diperingatkan oleh Allah. Laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, coba berani engkau melakukan perbuatan syirik, satu saja syirik engkau buat, seluruh amalanmu yang pernah kau buat dalam hidupmu saya batalkan semua. Engkau di akhirat termasuk orang yang paling merugi. Itu Nabi Muhammad, Pak, yang paling hebat amal solehnya. Allah siap membatalkan seluruh amalnya bila Nabi berani melakukan perbuatan syirik. Nah, syirik dalam konteks khutbah kita sekarang adalah ketika kita mengangkat ahli-ahli agama. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah ustadz, kiai, buya, habib, apalagi syekh dan sebagainya, dan juga para cendekiawan, para ahli-ahli pendidikan, para ahli-ahli intelektual. Mereka membuat peraturan dan undang-undang berbeda yang ada dalam Al-Quran. Di dalamnya mengatakan mereka boleh, padahal Allah mengatakan tak boleh. Mereka mengatakan tak boleh, padahal Allah mengatakan boleh. Artinya berbeda lah. Lalu ternyata itu yang lebih kita ikuti, kita tinggalkan yang dari Allah. Itu yang lebih kita terima, kita tinggalkan yang dari Allah. Saat itu terjadi, kita dianggap sudah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melakukan syirik akbar dalam perkara ini. Ayat berikut ini yang dibacakan Nabi kepada Adi bin Hatim At-Ta'i, yang menjadikan Adi bin Hatim At-Ta'i tidak mampu membantah Rasulullah SAW.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka punya kebiasaan mengangkat para cendekiawan-cendekiawannya, ahli-ahli politiknya, pakar-pakar pendidikannya, dan ahli-ahli agama mereka sebagai arbaban min dunillah, pembuat undang-undang dan hukum, pembuat peraturan min dunillah, selain daripada undang-undang dari Allah, peraturan dari Allah. Wal masih ibn maryam, dan juga mereka punya kebiasaan mengangkat Isa al-Masih sebagai sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ini, dikatakan di ayat ini, ternyata mengangkat manusia sebagai sesembahan selain Allah adalah dengan cara mengangkat dia menjadi wakil kita, lalu dia yang membuat peraturan-peraturan undang-undang, termasuk dalam hal ini juga mengangkat manusia, dalam hal ini Isa alaihissalam, sebagai Tuhan atau anak Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Ini dianggap syirik akbar. Allah berkata di sini, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka hanya disuruh untuk mengangkat Allah saja satu-satunya sebagai ilah yang disembah. Arti sembah dalam bahasa Arab, di lisanul Arab, kamus tertebal di muka bumi ini namanya kamus lisanul Arab, ditulis oleh Syekh Ibnu Mandur. Arti penyembahan atau al-ma'budu bihaq yang disebut dengan la ilaha illallah, arti penyembahan dalam bahasa Arab itu dua. Yang pertama, mengikuti seluruh ajaran yang dibuat oleh seseorang atau sesuatu, maka itu arti penyembahan. Kalau Allah yang menurunkan ajaran, yaitu Islam, di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita ikuti, maka kita dianggap menyembah Allah. Itu arti penyembahan. Arti penyembahan yang kedua, lebih mentaati dan mematuhi sesuatu. Maka apabila Allah yang lebih dipatuhi dan lebih ditaati, lebih diikuti, maka saat itu kita dianggap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila ajaran, peraturan, undang-undang selain yang dari Allah yang lebih diikuti, dan ada selain daripada Allah yang lebih ditaati dan dipatuhi, saat itu kita dianggap sedang menyembah dia, bukan lagi menyembah Allah. Hati-hati, ini syirik akhir zaman. Ini syirik akhir zaman. Syirik ini membatalkan seluruh amalan dan menyebabkan kita kekal dalam neraka jahanam. Tidak ada yang bisa membantu dan menolong kita. Tidak amalan kita, tidak anak-anak kita yang jadi hafiz-hafiz Quran, tidak pula Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu takkan mampu menolong membantu kita. Takutlah kita kepada Allah. Maka dengan ini, tidak ada ilah selain hanyalah Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidaklah disuruh hidup di muka bumi ini kecuali hanyalah untuk menyembah satu saja, Allah. Dialah yang berhak kita ikuti ajarannya, dialah yang berhak kita junjung tinggi seluruh peraturan dan undang-undang yang diturunkannya. Dan itu ada dalam Al-Quran, itu dalam Sunnah. Silahkan manusia di DPR kah siapa membuat undang-undang, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai peraturan undang-undang yang mereka buat itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak dilarang, buatlah, nggak apa-apa, bagus malah. Tapi kalau sudah berbeda dengan yang ada dalam Al-Quran Sunnah, jangan ikuti. Sebab ketika kita mengikutinya, kita jatuh syirik, dan syiriknya syirik akbar. Ustaz, kami dipaksa untuk mengikuti. Kalau dipaksa lain hal, kita tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang buat dan yang maksa kita. Dan mereka yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga paham ini, supaya bapak-bapak meninggal jangan sampai ada yang dalam keadaan syirik, senang dengan apa yang diterima dari buatan-buatan manusia. Ma'adzanallah, tak akan terbuka pintu surga untuk bapak-bapak selama-lamanya. Kekal kita di neraka jahanam selama-lamanya. Kita mati, kita tidak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kita tak akan mampu mengucapkannya, karena dalam kenyataannya hidup kita lebih menerima yang dari manusia daripada yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid
wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibarallah. Kita lanjutkan sedikit surat At-Taubah tadi. Dan ini seolah-olah ayatnya turunnya zaman sekarang, seolah-olah baru turun kemarin sore. Ajib sekali. Yuk kita dengar berikutnya. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka itu, siapa mereka itu? Orang-orang yang selama ini telah menjadi tandingan bagi Allah. Gimana caranya mereka menjadi tandingan bagi Allah? Mereka buat jalan hidup sendiri selain daripada jalan Allah yang telah Allah tetapkan ini. Mereka itu berkeinginan betul agar cahaya Allah ini padam. Mereka usahakan dengan mulut mereka, biafwahihim. Media mereka dipakai, televisi, radio, koran, gunakan internet, apapun acara-acara yang besar yang bisa mereka gelar. Yuridun, tapi isinya adalah mereka ingin yutfi'u nurallah, memadamkan cahaya Allah, agar Islam ini makin dikucilkan, agar Islam ini makin dibenci, agar Islam ini makin tidak laku, agar Islam ini mati. Mereka berusaha begitu. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurah. Allah enggan, melainkan Allah makin sempurnakan agama ini. Jadi makin mereka berupaya menekan Islam, makin mereka berupaya mematikan Islam, makin mereka berupaya untuk menjadikan Islam ini agama yang tidak laku atau agama yang dibenci. Anehnya Islam akan semakin dicintai. Lihat, ketika Islam di Amerika difitnah yang jahat-jahat, justru pemeluk Islam dan peminat Islam dari orang-orang menengah ke atas makin membludak. Jutaan jumlah orang masuk Islam sekarang di Amerika. Lihat di Eropa, orang-orang masuk Islam sekarang, Pak. Itu setelah Islam diisukan dengan isu-isu yang jahat, justru pemeluk Islam semakin membludak. Ratusan gereja berubah menjadi masjid-masjid sekarang di Eropa, di Prancis, di London, di mana-mana. Menakjubkan di Jerman, apalagi di Rusia. Allahu Akbar. Wahai bapak-bapak, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mereka ingin memadamkan, ternyata Allah makin sempurnakan. Jangan khawatirlah, agama Allah tidak akan hilang dengan upaya-upaya makar mereka melalui media-media mereka itu, atau melalui teror yang mereka berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Tidak akan, justru Islam akan semakin gagah. Ini janji Allah lah ya, ini janji Allah. Ayat berikutnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Mereka harus tahu agama yang diantarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan kepada umat manusia. Allah nyatakan agama ini akan tetap paling unggul walaupun orang musyrik tidak suka agama ini paling unggul. Agama Islam ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan sampai kapanpun. Tidak akan ada, dalam segi apa saja, dalam segi politik, dalam segi pendidikan, dalam segi ekonomi, dalam segi kesehatan, dalam segi muamalat dan sebagainya. Islam, ini yang Islamnya ya, bukan kaum musliminnya, Islamnya tetap yang terunggul. Maka Nabi berkata, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Terus penutup, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari mereka-mereka orang-orang yang berpendidikan, cendekiawan, ahli-ahli politik, pakar-pakar yang memegang urusan warruhban dan ahli-ahli agama, kebanyakan la yakuluna amwalan nasi bil batil, benar-benar mereka hobi memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Kebanyakan mereka menipu manusia, tapi segelintir kecil tidak.
Kebanyakannya iya. Ya. Terus ngapain lagi? Setelah hobi makan harta manusia, korupsi di mana-mana, korupsi. Dan Allah bongkar. Ini cerita awal-awalnya adalah untuk Yahudi dan Nasrani ya. Untuk Yahudi dan Nasrani. Tapi karena ayat ini kata Umar bin Khattab dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, update sampai hari kiamat, maka pelaku-pelaku berikutnya adalah kalian, kata Umar bin Khattab, yaitu menunjuk kepada umat Nabi Muhammad. Terus wa yasudduna an sabilillah. Kerjaan mereka yang kedua adalah menghambat dan menghalang-halangi jalannya agama Allah Subhanahu wa taala. Diancam, ditekan, diteror. Jangan sampai wujud acara-acara yang mulia, jangan sampai wujud acara-acara yang hebat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yasudduna an sabilillah. Seolah ayat ini turunnya untuk zaman sekarang, karena ini yang kita rasakan, dan bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh negara di seluruh dunia hari ini. Ini juga terjadi di Arab Saudi, terjadi di negara-negara yang katanya mayoritas Islam, tapi para ulamanya, kaum muslimin yang soleh-solehnya betul-betul ditindas sehingga mereka tidak bisa. Sekarang ini kaum muslimin, kalau kita cerita, kayaknya ayat ini baru saja turun ya, kok bisa kayak gini ya? Lalu Allah katakan lagi di penutupan, dan orang-orang yang menyembunyikan harta mereka, mereka tumpuk emas yang banyak, perak yang banyak, mereka tidak keluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan kepada mereka, ya, dan mereka tidak menolong agama Allah dengan harta mereka simpan. Banyak orang kaya-kaya, entah dari mana mereka dapatkan duitnya, mungkin dari korupsi tadi atau dengan cara-cara yang haram dan sebagainya. Mereka tidak keluarkan hartanya untuk menolong agama Allah di hari-hari sempit dan pahit ini. Mereka sembunyikan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira untuk mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang maha pedih. Kasih kabar gembira kepada mereka. Mereka akan menerima azab yang pedih. Siapa mereka tadi? Kelompok itu tadi. Makanya Nabi mengatakan, aku melihat mayoritas penduduk neraka dari kalangan umatku adalah para penguasa, para ulama, dan orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Ibarat semoga Allah ampuni Zulkifli Muhammad Ali bila selama ini kebenaran sudah banyak yang ditahan-tahan, bila selama ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak yang tak tersampaikan, dan semoga Allah menjadi saksi dan bapak-bapak semua menjadi saksi. Hari ini telah aku sampaikan. Hari ini bersaksilah bapak-bapak nanti di hadapan Allah, aku telah menyampaikan risalah ini. Selanjutnya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka Allah.